Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Edukasi Divisi SCT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya mengenai software simulasi proses yaitu Aspen-ISYS. Oke, langsung saja kita masuk ke isi videonya. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang dasar-dasar dari penggunaan software Aspen-ISYS ini. Nah, sekarang kita akan lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai simulasi dari proses pemisahan yang banyak kita jumpai di industri-industri, khususnya di industri kimia. Di mana pemisahan yang akan kita bahas kali ini khusus untuk vapor liquid separation, yaitu distilasi. Nah, proses distilasi ini simpelnya adalah kita akan memisahkan campuran likuida yang memiliki perbedaan temperatur, di mana nantinya campuran akan terpisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Oke, langsung saja kita ke proses simulasinya. Klik menunya. Oke, kita sudah masuk ke tampilan awal dari Aspen-ISYS-nya. Seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya, sebelum kita ingin memulai suatu proses, terdapat menu yang perlu diisi terlebih dahulu, yaitu setidaknya menu component list dan menu field package harus diisi sebelum melakukan suatu simulasi proses. Pada video kali ini, kita akan melakukan suatu proses pemisahan yang cukup sederhana, yaitu pemisahan metanol dari air. Di sini sudah ada suatu case yang akan kita kerjakan bersama-sama. Pada soal ini kita diminta untuk memisahkan metanol dan air. Dua-duanya punya temperatur yang berbeda, jadi cocok kalau mau misahinnya pakai proses distilasi. Seperti yang kita tahu, metanol ini memiliki titik didih sekitar 50-60 derajat Celcius di atmosfer. Jadi si metanol nanti akan menguap menjadi vapor. Sedangkan untuk air, titik didihnya ada di 100 derajat Celcius. Jadi akan tetap di bawah sebagai bottom product. Intinya, di proses distilasi, satu akan menjadi vapor dan satunya akan menjadi liquid. Maka dari itu, nama dari proses ini adalah vapor liquid separation. Kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung saja ke case-nya. Hal yang pertama, kita masukkan dulu komposisinya di component list. Kita klik add. Nah, karena di sini kita akan memisahkan metanol dan air, kita cari saja metanol. Kita klik add. Dan air, water. Kemudian klik add. Di sini komponen ini sudah terisi, maka selanjutnya yaitu kita perlu mengisi dari fluid package-nya. Pada soal ini kita diperintahkan untuk memakai fluid package Peng Robinson. Masukkan saja fluid package Peng Robinson, klik add. Kita cari Peng Robinson. Kemudian kita klik. Nah, di sini komponen list dan fluid package-nya sudah terisi, maka kita bisa memulai proses simulasinya. Kita klik menu simulasi. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan simulasinya dari case-nya. Oke, di sini kita akan coba membaca soal terlebih dahulu. Pada soal ini kita diperintahkan untuk memisahkan campuran dengan komposisi metanol sebanyak 0,43 dan air sebanyak 0,57 dengan laju alirnya yaitu 3000 kg per jam. Kondisi operasi dari proses ini yaitu temperaturnya 38 derajat Celcius dengan tekanan 150 kPa, hampir di 1 atm, jadi kemungkinan titik didih dari air masih di sekitar 100 derajat Celcius. Nah, di sini kita diperintahkan untuk difitkan kepada distilasi kolom atau menara distilasi dengan kondisi dari distilasi kolomnya yaitu P1-nya sebesar 110 kPa, PN-nya sebesar 130 kPa. Dengan column specs-nya dari distilasi kolomnya, reflux ratio-nya 6 dan temperatur dari labornya sebanyak 91 derajat Celcius. Oke, di sini juga kita diminta untuk menentukan berapa komposisi metanol pada bottom product-nya. Dan yang kedua, kita juga disuruh menentukan berapa distilat yang dihasilkan dari kolom distilasinya.
Oke, langkah awal seperti biasa kita masukkan feednya terlebih dahulu dan kita mengklik tanda panah biru material streamnya ini. Kita klik 2 kali. Sini kita namakan saja feed. Laju alirnya diminta 3000 kg per jam. Saja 3000. Suhunya di 38. Dan tekanannya di 150 kPa. Oke, di sini terdapat keterangan aqua composition. Maka dari itu kita perlu mengisi komposisi dari material stream ini terlebih dahulu. Kita lihat di soal. Untuk komposisi dari metanolnya yaitu 0,43. Dan untuk airnya 0,57. Klik OK. Nah, di sini sudah hijau. Kita close. Oke, selanjutnya kita di soal ini diperintahkan bahwa kita harus memfitkan ini kepada distillation column. Untuk mencari distillation column, kita bisa mencarinya di menu separator. Pada distillation column terdapat bentuk lingkaran biru. Itu adalah kondenser, sedangkan yang lingkaran merah itu menunjukkan reboiler yang ada pada bagian distillation column-nya. Seperti ini bentuk dari distillation column. Setelah itu kita bisa klik distillation column-nya. Langkah selanjutnya kita perlu mengisi data-data dari distillation column ini. Untuk inlet stream kita pilih dari feed yang sudah kita buat, itu kita sambungkan ke feed. Dan untuk condenser energy stream kita tulis condenser. Dan untuk reboilernya kita tulis rep. Dan untuk bottomnya kita tulis bottom product. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk produk atasnya terdapat beberapa jenis kondenser yang bisa kita pakai. Yang pertama ada total condenser, partial condenser, dan full reflux condenser. Total condenser ini dipakai jika kondisi dari simulasi kalian semua gas yang keluar itu adalah gas yang condensable. Jadi gasnya dapat terkondensasi seluruhnya. Sedangkan untuk partial condenser ini adalah kondisi di mana gas yang keluar itu tidak hanya terdiri dari condensable gas saja, tapi dia ada non condensable gas juga yang tidak bisa terkondensasi oleh kondenser menjadi liquid. Dan sedangkan untuk full reflux condenser ini adalah kondisi di mana komponen gas keluaran ini seluruhnya adalah non-condensable gas, atau yang memakai metanol dengan air, yang dimana metanol ini adalah condensable gas, maka kita memakai total condenser, karena pada simulasi ini terdapat hanya gas metanol saja, yang dimana gas metanol ini sendiri adalah condensable gas. Oke, kita tulis. Oke, semua data sudah terisi. Kita bisa next. Nah, di sini terdapat berbagai jenis distilasi yang bisa kalian gunakan. Untuk simulasi ini kita akan menggunakan one stroke reboiler distillation column. Kita next. Oke, di sini kita diminta untuk menginput condenser pressure dan reboiler pressure. Kita cek di soal.
soal, untuk condenser pressure-nya yaitu 110 kPa, sedangkan untuk reboiler pressure-nya yaitu 130 kPa. Berarti 110 kPa. Dan untuk reboiler pressure-nya 130 kPa. Oke, semuanya sudah terisi, kita bisa klik next. Dan untuk ini adalah optional temperatur, bisa kita klik next. Dan ini kita bisa klik done. Sebelum melakukan running di distilasi kolom ini, kita perlu mengisi kolom spek pada distilasi kolom terlebih dahulu. Jika tidak, maka kalian tidak akan bisa run distilasi kolom ini. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat, kita perlu mengisi beberapa menu di kolom flowsheet ini. Oke, selanjutnya pada pengisian kolom spek ini kita perlu membuat degree of freedom ini atau DOF ini menjadi 0. Bisa kita lihat ada beberapa parameter-parameter yang ada di spesifikasinya, seperti reflux ratio, distillation rate, reflux rate, bottom product rate. Di sini kita nonaktifkan semuanya terlebih dahulu. Oke, sudah nonaktif semua. Nah, bisa kita lihat degree of freedom ini ada 2. Jadi kita perlu mengisi 2 parameter sebelum kita bisa run distilasi kolom ini. Pada soal kita diberikan data column spec yang berupa reflux ratio, temperatur dari reboiler. Oke, kita isi dari reflux ratio-nya ini. Kita isi 6. Dan jangan lupa untuk diaktifkan. Karena tujuan kita untuk menolkan si degree of freedom ini agar kita bisa nge-run proses simulasi ini. Baik, data kedua itu ada temperatur dari reboiler. Di sini kita tidak punya spesifikasi dari temperatur reboiler. Maka dari itu kita perlu meng-add si parameternya. Kita cari yang berhubungan dengan temperatur. Bisa dilihat di sini ada kolom temperatur. Kita klik, kita add spec. Dan di sini kita bisa mengisi temperatur dari si reboilernya pada kolom spek. Kita cari di stage ini, kita pilih yang reboiler. Dan kita masukkan temperaturnya. Oke. Dan bisa dilihat degree of freedom-nya sudah 0. Artinya kita bisa melakukan running pada distilasi kolom kita ini. Selanjutnya kita bisa klik run. Dan bisa dilihat dari HISIS ini akan menghitung hasil dari distilasi kolomnya. Di sini terdapat 9 kali iterasi untuk mendapatkan hasil dari distilasinya. Sekarang bisa kita lihat hasil dari metanol produknya. Oke, kita klik di metanol produknya. Kita klik di composition. Bisa dilihat di sini kita memiliki hasil keluaran metanol sebesar konsentrasi 99,91%. Dengan konsentrasi sisanya yaitu air sebanyak 0,0009%. Bisa kita bandingkan dari feed masuk dengan metanol produk yang keluar. Untuk feed masuk, metanolnya memiliki konsentrasi 0,43 atau kasarannya sekitar 43%. Sedangkan keluarannya memiliki konsentrasi metanol sebesar 99,91%. Hasilnya sudah cukup tinggi dan simulasi sudah kita selesaikan.
Nah, pada soal kita diminta untuk menentukan berapa komposisi metanol pada bottom produknya. Kita klik bottom produknya. Oh, di bottom produknya sendiri masih tersisa metanol sebanyak 42,42% dan sisanya H2O sebanyak 57,58%. Dan kita juga disuruh untuk menentukan berapa distilat dari proses pemisahan kita. Oke, kita bisa lihat distilatnya. Kita ubah basisnya ke mass flow. Bisa kita lihat kita mendapatkan 40 kg metanol yang awalnya feednya dari metanolnya sebesar 5. Bisa kita lihat di sini pada simulasi ini sudah cukup bagus. Kita menghasilkan metanol dengan konsentrasi yang sangat tinggi, yaitu 99 sekian persen. Walaupun hasil distilatnya bisa dibilang dikit. Jadi dengan ini kita telah menyelesaikan simulasi kita, dan seperti itulah bagaimana cara kita memakai distilasi column, bagaimana cara kita menentukan spek dari distillation column, dan bagaimana kita mendapatkan produk yang kita inginkan dengan konsentrasi yang kita inginkan juga. Perlu diketahui, untuk spek pada distillasi column sangat mempengaruhi hasil dari produk keluaran yang kita inginkan. Jadi kalian bisa merubah-rubah angka-angkanya untuk mendapatkan produk sebanyak yang kalian inginkan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami harap ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kami dari Departemen Edukasi Divisi SCT pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.